Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Yunita Malasari Esos, mahasiswa Daljab kategori 1 gelombang kedua, LPTK Tanjung Pura Pontianak, mempersembahkan video pembelajaran tanggal 12 Juni 2023 dengan materi reintegrasi sosial, model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Nah, alhamdulillah baik semua ya. Oke. Ibu akan absen ya. Jaki, ya. Juhan, Suci, Nahda. Siapa teman kalian yang nggak masuk hari ini? Sakit, Bu. Sama siapa lagi Ayu? Kara sakit demam dia. Oke, terima kasih. Ayo anak-anak, siapkan dulu kelasnya. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Sebelum mengawali materi hari ini, mari kita tepuk-tepukan dulu ya. Masih ingat tepuknya? Iya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang. Alhamdulillah, sudah konsentrasi semua ya. Makasih. Yuk semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang reintegrasi. Kalau kemarin kita belajar tentang integrasi kan? Siapa yang masih ingat apa itu integrasi? Ada yang masih ingat integrasi itu apa? Integrasi. Ya, siapa yang berani? Jaki coba angkat tangan dulu. Iya, Jaki. Ya, jadi integrasi sosial itu adalah penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda. Iya, betul sekali Jaki. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, Juhan. Menyatunya beberapa kelompok setelah konflik. Iya, makasih Juhan. Iya, benar sekali ya yang sudah teman-teman kalian tadi utarakan bahwa integrasi adalah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda agar terjadi namanya penyatuan. Sip, makasih ya. Tepuk tangan buat teman-temannya tadi. Nah, sekarang materi pada hari ini adalah tentang reintegrasi. Jadi ketika di masyarakat sedang terjadi namanya konflik, maka biasanya akan terjadi apa kalau sudah konflik? Penyatuan. Iya. Sebelum menyatu pasti ada namanya apa kalau konflik? Kekerasan, pertentangan, sehingga terjadi namanya keadaan chaos atau keadaan sedang tidak terjadi keselarasan. Nah, bagaimana caranya agar terjadi lagi hal-hal yang baik atau menyatu? Maka ada namanya reintegrasi. Apa itu reintegrasi? Nah, sekarang kita akan membahas tentang reintegrasi. Lalu, nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menyampaikan pendapatnya, argumentasinya, dan memberi kritik tentang bagaimana pengertian reintegrasi. Lalu juga bisa menjelaskan faktor-faktor pendorong reintegrasi dan mampu menjelaskan proses reintegrasi sesuai dengan pendapat kaliannya masing-masing. Indikator pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian reintegrasi, menjelaskan tujuan apa sih reintegrasi itu, dan menjelaskan proses reintegrasi dan juga memecahkan upaya reintegrasi. Jadi pada hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok dan melakukan juga presentasi. Apa sih manfaat belajarnya reintegrasi? Manfaatnya adalah ketika nanti kalian di masyarakat, kalian menemukan bibit-bibit konflik, kalian satu, bisa menghindari konflik, atau menjadi bagian konflik itu, tapi juga bisa menyelesaikan konflik tersebut, dan mengupayakan bagaimana bisa menjadikan jalan perdamaian, supaya kalian tidak mengalami namanya hambatan-hambatan
dan menjadi masyarakat yang teratur, selaras dalam menghadapi dinamika yang ada di masyarakat. Jadi intinya adalah kalian bisa menghindari atau menyelesaikan sebuah konflik dengan jalan reintegrasi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih arti reintegrasi? Penasaran tidak? Penasaran ya? Sebelum itu kita akan menonton video YouTube. Kalian simak dan kalian dengarkan apa ujaran dari Bapak Mahfud yang ada di depan ini ya. TNI di kantornya Kamis siang, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tengah menggodok pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua. Menurut Mahfud, pendekatan penyelesaian konflik Papua akan mengedepankan pembangunan kesejahteraan. Kalau prinsip pendekatannya itu sudah dituangkan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan Kepres nomor 20 tahun 2020. Intinya itu pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan ia berencana berkunjung ke Papua pada pekan depan untuk melihat langsung situasi keamanan di sana. Penanganan keamanan akan dilakukan merujuk pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Menko Polhukam, saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan. Pendekatan baru penanganan konflik di Papua mengemuka setelah Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman meminta prajuritnya untuk merangkul kelompok separatis teroris yang selama ini berkonflik dengan aparat TNI Polri. Dalam kunjungannya ke Makodam Cendrawasih Papua Rabu lalu, Jenderal Dudung juga menyatakan kelompok KKB perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan di Papua melalui pembinaan teritorial. Tadi saya sudah sampaikan kepada pasukan yang akan melaksanakan tugas bahwa tugas di Papua ini adalah bukan tugas untuk melaksanakan operasi perang, bukan, tetapi membantu Polri dan membantu pemerintah daerah untuk memulihkan perekonomian, memulihkan situasi keamanan di sini. Saya sampaikan, jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KST itu adalah musuh kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil berpandangan pemerintah perlu konsisten dalam penanganan konflik Papua karena kelompok KKB di Papua sebelumnya telah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Kan harus jelas juga, jadi jangan abu-abu. Oke, jadi kalau Bung Nasir melihat ini sikapnya abu-abu kalau statusnya KST tapi pendekatannya dengan merangkul begitu? Iya, jadi sikapnya abu-abu. Di satu sisi bulan April yang lalu menyebutkan ini sebagai organisasi terorisme, lalu sekarang artinya bukan saya mengatakan kita suruh perang, bukan. Tapi konsistensi itu yang dibutuhkan agar rakyat memahami bagaimana sikap pemerintah yang sebenarnya. Oke. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut baik pendekatan baru pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung bertahun-tahun. Menurut Usman, penindakan terhadap kelompok KKB berada dalam ranah penegakan hukum, bukan militer. Itu tetap dalam kerangka penegakan hukum. Jadi kalau ada tafsir bahwa penetapan status KKB sebagai organisasi teroris adalah sama halnya dengan pendekatan militer dan pendekatan perang, saya kira itu keliru. Itu yang mungkin saya ingin ikut luruskan di dalam kesempatan ini. Tafsir tentang pendekatan persaudaraan itu juga bisa dibenarkan secara doktrin hukum, karena doktrin hukum kita adalah pemasyarakatan. Jadi meskipun orang telah bersalah, meskipun orang kemudian telah melakukan kejahatan, ketika ia telah menjalani hukumannya, ia diproyeksikan untuk bisa kembali ke dalam masyarakat, dimasyarakatkan kembali. Pendekatan baru pemerintah memberi harapan, kedamaian, dan pembangunan kesejahteraan segera bisa terwujud di tanah Papua.
Terlebih, konflik telah berlangsung lama dan memakan korban anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Apa tentang video tadi? Saya Bu. Ya Rispa, apa inti dari video tadi Rispa? Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan pembangunan Untuk menyelesaikan konflik di Papua. Iya, makasih Rispa. Sekarang kita masuk ke pengertian reintegrasi menurut para ahli. Ada namanya Pak Surjono Sukanto dan Pak Tarto dan Albari. Resta silakan baca ya, Tak. Pengertian reintegrasi menurut ahli. Menurut Surjono Sukanto, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan kembali norma-norma serta nilai-nilai yang baru. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Reintegrasi juga bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diinginkan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan persatuan dan keutuhan masyarakat setelah terjadi disintegrasi. Iya, makasih Resta. Saya Bu. Reintegrasi sosial menurut Partanto dan Albari, proses untuk kembali ke kondisi sebelumnya terjadinya konflik atau perpecahan dalam masyarakat. Hal ini dapat berarti bahwa reintegrasi sosial adalah sebuah proses sosial yang bertujuan untuk menyatukan kembali beberapa pihak yang konflik, agar bisa berdamai kembali seperti kondisi sebelum konflik terjadi. Ya, terima kasih Bima. Sama-sama Bu. Ngomongin reintegrasi itu penyesuaian kembali norma dan nilai-nilai yang baru. Beda lagi nak sama Pak Tarto Albari. Apa? Kalau Pak Tarto ini mengembalikan kondisi setelah terjadinya konflik yang tadi menyesuaikan nilai dan norma baru, yang ini kembali seperti keadaan sebelum konflik. Ya. Nah, dalam pengertian dari dua ahli ini ada terjadinya perbedaan. Kalau Pak Surjono Sukanto mengatakan bahwa reintegrasi adalah penyesuaian unsur-unsur nilai norma baru dengan keadaan di lingkungannya yang baru juga. Tapi kalau menurut Pak Parto dan Albari adalah penyesuaian kembali atau mengembalikan keadaan sebelum seperti terjadinya konflik. Jadi kalian jangan berpikir bahwa reintegrasi itu harus konflik dulu, tidak. Tapi bila mana ada masyarakat yang berubah, maka akan diikuti juga bisa dengan nilai dan norma yang harus berubah juga. Seperti contoh, waktu kemarin kita ada namanya aplikasi Android, belanja online. Kan undang-undang itu belum ada undang-undangnya ya, yang terjadi penipuan online atau bagaimana. Nah, harus ada yang disesuaikan. Apa yang disesuaikan? Norma. Nah, normanya dengan inovasi yang baru ya. Jadi jangan terkungkung pada harus mengembalikan keadaan seperti terjadinya konflik. Tidak harus seperti itu karena reintegrasi artinya sangat luas. Oke. Berikutnya kita masuk ke tujuan reintegrasi. Mengapa sih ada reintegrasi? Apa sih tujuannya? 1. Mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Jadi setelah berkonflik maka kan biasanya kacau. Nah, ini tujuan reintegrasi adalah mengembalikan keadaan seperti ke semula. Lalu yang kedua, memperbaiki penyebab utama konflik. Dicari dulu akar permasalahannya untuk segera diperbaiki. Kita kemarin ada namanya pemetaan konflik ya. Siapa, di mana, kapan terjadinya konflik, supaya apa? Supaya bisa dicari akar masalah dan untuk memperbaiki. Yang ketiga, mewujudkan integrasi, mewujudkan persatuan. Yang keempat, membangun kepercayaan publik. Yang kelima, memperbaiki situasi keamanan. Itu adalah tujuan reintegrasi. Untuk proses reintegrasi, upaya reintegrasi dan pihak-pihak yang terlibat, Ibu persilakan kalian buka gadget, buka handphone kalian, cari di Google, silahkan membaca dalam hati tentang proses, upaya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengupayakan reintegrasi. Ya, keluarkan handphonenya, silahkan dicari. Nabila coba baca proses reintegrasi. Meredamnya konflik dan kekerasan yang kembali muncul, menerapkan proses akomodasi sosial dan melaksanakan proses reintegrasi. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Dexta coba baca upaya reintegrasi. Apa yang kamu dapat? 1. Menjauhi konflik. 2. Menghargai sesama. 3. Melakukan penguatan identitas. 4. Melakukan dialog dan musyawarah. 5. Menuntaskan konflik.
Iya, kasih Dexta. Coba baca pihak-pihak yang terlibat dalam pengupayaan reintegrasi. Ada berapa? Ada 3. Ya. Badan Khusus Reintegrasi adalah sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memecahkan masalah. Yang kedua, NGO Non-Governmental Organization adalah lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi secara mandiri. Contoh PMI, Greenpeace, and Walhi. Tiga tuh organisasi internasional adalah lembaga internasional yang dinaungi PBB. Contoh UNHCR mendatangkan pasukan perdamaian, WTO, UNICEF, dan lain-lain. Oke, terima kasih Ji. Oke anak-anak, setelah kalian meriterasi tentang sub-sub materi yang sudah Ibu suruh, sekarang waktunya kita berdiskusi. Diskusi akan ada 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang yang punya pokok bahasannya masing-masing. Jadi kalian nanti silakan nonton YouTube, kelompok 1 nonton YouTube kelompok 1, kelompok 2 nonton YouTube dan seterusnya. Kalian bahas. Ibu akan memberikan kalian LKPD, silakan bahas bersama-sama, nanti mempresentasikan juga bersama-sama, oke? Ya, Sud, kami situ. Oke, baiklah teman-teman, ini materi yang sudah diberikan oleh Ibu, sudah dianalisa beberapa, dan kira-kira kalian setuju nggak sesuai pra-analisa yang udah ditulis? Ini mengenai konflik antara ojek online dan ojek konvensional. Bisa dilihat pada pertanyaan pertama itu, apakah berita bisa mengancam integrasi sosial? Ini kalau menurut jawaban itu karena bisa, karena dapat mengancam kenyamanan warga setempat. Juga di jawaban soal nomor kedua itu faktor penyebab dari gejala tersebut itu karena adanya inovasi baru yang dimana menimbulkan konflik antara ojek online dan ojek konvensional yang dimana dapat mengancam perekonomian ojek konvensional. Juga di jawaban nomor ketiga itu ada upaya reintegrasi yang dimana keduanya dapat menerapkan aturan yang memihak kedua belah pihak. Oke, setuju? Ya, harusnya ojek konvensional tuh ini gabung ke aplikasi yang tertera di Gojek itu. Jadi antara Gojek konvensional dan Gojek yang itu, jadi pendapatan mereka itu sama gitu. Ya, jadi sama-sama menguntungkan. Nah, iya benar. Sepakat nggak kawan-kawan kalau ini dibiarkan saja akan menyebabkan konflik kembali? Bener nih ya. Tolong saja Belum ya? baru ada kami. Nabila, bagaimana pendapat teman-teman tadi setelah nonton YouTube tadi? Apakah kalau kita biarkan saja, bagaimana pendapat masyarakat Papua? Penyebab munculnya gejala konflik masih adanya diskriminasi. Terus upayanya masih memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat Papua untuk mengenyang pendidikan, mengakses ekonomi dan sosial tanpa adanya perbedaan. Ya, kasih Nabila dan ya, Bu. Baik anak-anak, kalian kan tadi sudah menonton YouTube, sudah mendiskusikan tentang pokok-pokok permasalahan yang sudah ditanyakan di LKPD. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan di depan halayak ramai. Kelompok 1 kita wakilkan aja ya oleh Jaki. Silakan Jaki ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan yang sudah tertera di dalam kertas ini mengenai materi ojek online, konflik antara ojek online dan ojek konvensional. Langsung masuk ke pertanyaan pertama, yaitu
apakah berita tersebut bisa mengancam integrasi sosial? Jawabannya adalah bisa, karena dapat mengancam kenyamanan warga setempat. Juga pertanyaan kedua, tentukan faktor penyebab munculnya gejala konflik tersebut, yaitu adanya inovasi baru, berlandaskan ojek online sehingga mengancam ekonomi ojek konvensional. Juga pada pertanyaan yang ketiga, jelaskan upaya reintegrasi yang dilakukan dengan cara menerapkan aturan yang memihak kepada kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Apakah ojek online Pangkalan sudah masuk aplikasi semua? Baik, di sebagian besar sudah terdata, namun beberapa masih belum terdata dikarenakan keterbatasan teknologi maupun perekonomian para driver. Ya, bagus. Silakan Risma, perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 tentang mantan pimpinan GAM mendatangi Presiden Jokowi. Apakah berita tersebut bisa mengancam integrasi sosial? Ya, bisa mengancam dan menimbulkan konflik kembali. 2. Tentukan faktor penyebab munculnya gejala konflik di atas. Pemerintah belum memenuhi kesepakatan Helsinki. Yang ketiga, jelaskan upaya reintegrasi yang dilakukan dengan cara mendengarkan keluhan SGAM dan merealisasikan kesepakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan integrasi sosial. Iya, bisa. Tentukan faktor penyebab munculnya gejala konflik di atas. Masih adanya diskriminasi kalau mereka masih merasa disisihkan. Jelaskan upaya integrasi yang dilakukan. Jelaskan upaya integrasi yang dilakukan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat Papua untuk mengenyam pendidikan, mengakses ekonomi dan sosial. Kenapa adanya perbedaan? Terima kasih. Oke anak-anak, diskusi tadi sudah selesai. Untuk mengukur kejelasan tentang pengertian, upaya, tujuan, Ibu kasih kalian latihan. Silakan akses Google Form-nya di handphone kalian dan kerjakan masing-masing. Silakan ya. Sudah dijawab semua latihan tadi? Ya, ya Ibu sudah melihat ya, beberapa anak sudah masuk nilainya. Ada yang masih kurang, ada yang sudah bagus. Oke. Selama pembelajaran tadi ada yang mau masih ditanyakan? Ada yang belum jelas? Oke, sudah mengerti semua ya? Mulai dari pengertian, prosesnya, upaya. Jadi fungsi reintegrasi adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula lagi sebelum terjadinya konflik. Pasti proses reintegrasi. Jadi proses dari reintegrasi sosial itu adalah meredam konflik dan kekerasan yang kembali muncul. Supaya tidak terjadi konflik kembali. Siapa aja nak pihak-pihak yang bisa membantu upaya-upaya reintegrasi? Ada namanya NGO. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Jadi tujuan reintegrasi adalah untuk
mengembalikan keadaan seperti semula. Oke, semuanya paham ya? Baik, anak-anak sepertinya waktunya udah selesai pelajaran sosiologi hari ini. Sebelum Ibu keluar dari kelas kalian, ayo kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.